Bu, kalau misalkan Kita mati saja. Duh, sorry udah. Kalau kita menghakimi orang lain sejak dari tadi, Bu, sabar, ya, sabar. Kalau jangan di mute. Iya, makanya Ibu sabar pelan-pelan, Bu. Bukan. Penjelasanmu konyol. Penjelasanmu konyol. Tidak betul. Pula Tadi saja itu Pak Martin bertanya, kamu tidak berani jawab, tidak tahu jawab. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Kristen versus Kristen ya, gara-gara Edis ini. Jadi Protestan dengan Katolik mereka baku hantam. Seru nih kamu muslimin, lucu lah deh. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Diri atau bagaimana? Itulah pertanyaan. Nah, coba. Saya ingin tahu saja dalam hal apa? Menghakimi dalam hal apa? Padahal tadi tidak ada menghakimi. Maksudnya begini, maksud menghakimi dalam hal begini. Oh, mengatakan orang lain itu tidak benar, orang lain itu sesat, terus merasakan diri sendiri itu benar, itu namanya menghakimi. Jadi sekarang saya mau tahu. Tunggu dulu, tanya, dengar dulu. Saya cuma mau bertanya. Ciri-ciri orang yang benar itu sesuai dengan mungkin dengan Alkitab kalian, seperti tadi dibilang mungkin gereja Katolik itu gereja yang Yesus dirikan, atau terus saya mau tanya ciri-ciri orang benar itu yang diterima Tuhan itu seperti apa? Oke. Yang pasti tidak mengatakan Yesus berzina 3 kali, yang pasti tidak mengatakan berbuatlah dosa 1000 kali sebanyak mungkin karena kasih Allah akan menghalangi dosa. Oke, langsung oke. Ya. Nah, terus apakah itu sudah sesuai dengan perbuatan yang maksudnya sesuai fakta yang terjadi atau bagaimana? Coba. Ya, di dalam dogma gereja Katolik dilarang mengatakan Yesus berzina 3 kali, dan dalam dogma gereja Katolik dilarang juga untuk melakukan dosa 1000 kali, Bu. Nah, oke. Dan kemudian apakah semua itu sudah dilakukan atau belum? Atau cuman di dalam kitab saja, tapi sesungguhnya itu tidak sesuai dengan kehidupan yang terjadi di dunia nyata. Iya, terjadi kok di dunia nyata. Gereja Katolik tidak pernah yang saya tahu semua yang diajarkan Yesus itu semua sama. Tidak ada yang mengajarkan orang itu harus begini. Tapi apakah ketika tidak mengatakan kalau Yesus itu tidak berzina seperti yang dikatakan tadi, kemudian dalam hidupnya setiap hari berzina, apakah itu dibenarkan orang benar atau tidak? Oh, jadi kamu membenarkan orang yang mengatakan Yesus berzina 3 kali? Dengar dulu Ibu, maksudnya begini, oke lah, orang itu tidak mengatakan Yesus itu berzina, dia tidak mengatakan seperti, dengar dulu. Dia tidak mengatakan seperti yang Ibu katakan tadi, seperti aturan dalam Katolik. Yang penting orangnya tidak mengatakan itu. Oke lah, dia buat semua itu. Tapi apakah di dalam kehidupannya, terus di dalam kehidupannya setiap hari dia melakukan? Karena yang saya tahu dosa ini bukan cuma satu macam ya. Apakah di dalam kehidupannya dia itu menjadi pembunuh, dia menjadi pencuri, dia menjadi pezina? Apakah itu dibenarkan? Itu benar juga. Bagaimana kelakuan Martin Luther itu dibenarkan tidak? Karena dia melakukan apa yang Ibu tanya. Begini, itulah yang saya bilang tadi, jangan suka menghakimi. Bukan tentu diri kita itu benar. Dengar Bu, belum tentu diri kita itu benar. Balok yang ada di mata orang lain kita bisa lihat, tapi kenapa di balok mata kita sendiri tidak bisa kita lihat? Itu betul. Itu justru betul. Makanya saya bilang, yang Ibu tanyakan itu dilakukan oleh Martin Luther, itu bagaimana? Oke lah, Martin Luther orang berdosa. Apakah semua seperti Martin Luther?
Oke, Dan apakah pertanyaan semua kenapa orang ya? Katolik Oke. dan apakah semua orang Katolik itu sudah melakukan apa yang ada diajarkan dalam Katolik? Apakah itu benar? Saya mau tanya. Oke, bagaimana kita bisa mengatakan Martin Luther salah tapi pemahamannya dipakai sama kalian? Terus kalau Martin Luther berbuat seperti itu ya, tidak ada manusia yang sempurna, oke? Kalau seandainya Martin Luther jangan coba. ada yang Kalau sempurna. seandainya Martin Luther itu berbuat dosa. Sekarang termasuk orang-orang yang ada di dalam Protestan itu apakah semua berbuat dosa? Saya mau tanya. Tidak, saya tidak mengatakan perbuatan, tapi kita ngomongin tentang Iya, kata- maksudnya kata itulah yang tadi. saya maksud. Itulah yang saya maksud. Jangan Bu, saya suka belum jawab, menghakimi. Ibu. Ini makanya jangan suka menghakimi. Tidak semua orang Bagaimana? sesuai dengan apa yang dibuat orang lain. Saya tidak menghakimi setiap pribadi orang insan dan bahkan Pio tidak menghakimi orang yang bernama Matius tadi naik ke atas, tidak mengatakan bahwa kamu berbuat zina, tidak. Dia fokus pada pengajaran. Dia fokus tentang apa itu kata gereja Katolik. Dan kamu di sini membawa secara personal pribadi. Dalam gereja Katolik, jika ada umat yang di dalam kelemahannya, dia berbuat dosa dan dia menyadari dan dia menyesal, lakukan sakramen tobat itu dalam gereja Katolik. Lalu bagaimana seorang Katolik yang katanya imam Katolik yang sudah ditabiskan secara kekatolikan, tapi ia melakukan dosa itu tanpa adanya pertobatan dan penyesalan. Justru ia membuat perpecahan yang sekarang ini kalian ikuti dan kalian anut lagi ajarannya, walaupun secara ajaran yang lainnya tidak kalian anut. Contoh kayak tadi. Dalam Table Talk-nya Martin Luther mengatakan Yesus berzinah 3 kali. Nah, apakah kalian mengimani itu? Tidak kan? Kenapa? Karena kalian tuh Martin mengambil Luther masuk, apa yang masa kalian mau. Martin Luther masuk Begitu. neraka, kamu juga akan berpengaruh ke kamu? Tidak kan? Tidak akan berpengaruh ke kamu. Kenapa kamu harus pusing dengan dia? Memang justru Makanya koreksi dulu diri sendiri. Ibu, Baru kenapa begini saja kamu tidak bisa. Selamanya kamu saya lihat banyak menghakimi. sabar? Justru memang tidak berpengaruh pada kita, tapi Jangan berpengaruh pada di-mute, jangan di-mute kalau berani. Iya, Bu. Jangan dimain-main-mute. Bu, gimana saya mau ngomong? Suka Gitu loh. menghakimi orang lain. Ibu, Bu, kalau ibu ngomong terus Anugrah. gimana saya bisa ngomong? Orang pengikut Martin Luther itu begitu. Ya Begitu sabar juga ya, Katolik. sabar ya. Tidak Sabar semua ya. orangnya baik. Mendingan Bu, kamu sabar. mendingan Bu, buka rumput belum beritakan selesai kabar ngomong, baik Ibu. keselamatan. Jangan begini modelnya. Merasa sosok suci. Ibu. Merasa sosok suci, tapi kenyataannya mulutmu Justru terlalu ibu banyak yang menghina merasa orang sok lain, suci. menghujat Ibu orang Anugrah, lain. Ibu Anugrah. Ibu Bukan itu yang Yesus mau. Yang Bu Yesus mau Anugrah. beritakan kabar baik tentang keselamatan, Aduh, bukan ya ampun, menjatuhkan Tuhan. agama lain. Bu Anugrah, bagaimana ibu mengatakan saya Merasa so suci, merasa so suci, tapi Aduh, ngerocos terus. sabar? sesuai dengan kitabmu, kehidupanmu tidak. Justru ibu yang menghakimi. Jadi jangan. Bu Anugrah, justru ibu yang menghakimi. Mendingan kamu buka. Orang lain bertanya, kamu kan bertanya tentang pribadi orang lain, itu tidak boleh. Kalau kamu kamu bertanya tentang pengajarannya, itu baru boleh. Contoh nih. Apakah dalam gereja Munafik Katolik semua kamu. diajarkan? Bentar Bu, begini Bu, kalau misalkan Kamu mati saja. Duh, sorry udah. Kalau kita menghakimi orang Kamu lain, sebut- tidak dari tadi. Bu, sabar. Sabar ya, sabar. Di mute, jangan di mute. Iya, makanya Ibu sabar pelan-pelan, Bu. Bukan. Penjelasanmu konyol. Penjelasanmu konyol. Tidak betul. Loh, pula Tadi dibilang. saja itu Pak Martin bertanya, Ya udah, kamu tidak berani tanya deh sama jawab, Ibu, tidak tahu Bu Anugrah. jawab. Bu Anugrah, saya tanya sama Ibu deh. Banyak sekali hal-hal, aduh, Sebutkan kalimat Pio yang menghakimi mendingan teman kamu koreksi diri, bercermin di dalam firman Tuhan. Iya, sekarang itu Saya kamu tahu. sekarang itu kamu coba Jangan begini Kita bukan modelnya, cermin, kamu Ibu. tidak jelas. Kita bukan cermin. astaga ya Tuhan, Protestan. Woi, Pertanyaan saya dari tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Sebutkan yang kalimat dari apa Martin yang saja Pio tadi menghakimi tidak tadi. berani jawab, tidak tahu. Bentar, sebutkan dulu apa kalimat apa yang Sebutkan. sebutkan dulu. Aduh, Nana tahu tentang sejarah dunia, tapi kalau jangan jangan pura-pura gila kalian. Kesel pula aku di sini liangnya. Dari terkuat itu. Amina. orang Amina. ditanya.
Diam dulu. Orang ditanya kalimat apa yang sampai Padre Pio itu menghakimi kamu secara pribadi. Dari tadi loh, apakah dia bilang kamu itu apakah kamu dibilangnya LC? Ada nggak kamu dibilang LC? Nggak ada kan? Ada nggak sini protesan yang dengar di sini Prio menyebutkan ibu itu LC? Nggak ada kan? Jangan pura-pura gila. Orang udah dibaik-baikin loh. Kamu kalau bertanya tentang pengajaran yang menghakimi baru benar kalau kamu bertanya apakah Katolik mengajarkan? Mengajarkan apa? Mengajarkan Yesus berzinah 3 kali. Itu. Sok bawa Martin Luther, kau aja nggak kenal Martin Luther, kau aja nggak tahu Martin Luther mengajarkan Yesus berzinah 3 kali, berbuatlah dosa 1000 kali. Emang kau ini jangan kau kalau nggak tahu siapa Martin Luther, gak usah sok tahu. Kau sok tahu pula kau ini. Sok bahas tentang sejarah sama aku jijik dengan orang yang sok bahas sejarah tapi nggak tahu sejarahnya sendiri. Jangan pura-pura gila lah kalian di atas ini. Udah dibaik-baikin pura-pura gila semua. Ya jelas lah bahwa Martin Luther itu bapak deformasimu. Masa aku bawa siapa? Bawa Pio gitu. Emangnya Pio bapak deformasimu? Bapak reformasi yang kalian bilang tuh siapa? Martin Luther kan? Nah, Martin Luther itu ngajarkan apa? Itu kau pelajari. Kamu udah suci. Kau jangan ngomongin saya. Itu baru namanya secara ad hominem. Kau bertanya sama saya, sudah suci atau tidak? Justru kau, perhitungkan itu sama kau. Sadar diri kau ngomong kayak gitu. Kau bertanya tentang pribadi orang lain, kau sadar diri. Kau menghakimi orang lain juga di sini. Dan bertanya seperti itu. Pertanyaanmu itu justru menghakimi orang lain. Pertanyaanmu justru menghakimi orang lain. Emang bener-bener lah kau ini. Sadar diri kau tuh. Kalau nggak sadar diri, gak usah bertanya di sini. Sadarkan dirimu. Ya kamu harus diam, pelan-pelan. Kau bertanya, aku menjawab. Jangan ngoceh aja. Kamu yang harus sadar. Saya nggak tahu Jangan Kak Mina, nanti ku rekrut dia. Saya mau tanya, kamu itu sudah punya suami atau tidak? Kamu ini Anugerah Poso. Kurasa punya suami. Jangan suamimu nggak bisa bicara lagi nanti di rumah itu karena kamu. Kebanyakan ngoceh kamu. Jadi seorang perempuan itu ya, jangan banyak kali kau cerita, jangan banyak bacot kau. Banyak kali bacotmu. Nah, nanti ku rekrut dia. Kalian layar di bawah astagfirullah udah 5 kali aku kena pelanggaran. Oh, nanti gua sampai nih, Bu Anugerah Poso. 3, 4. Cerita cuma aja, Bu. Baru 4. Dari tadi nggak ada orang pribadi dia ya. Sedari tadi saya bilang jangan bertanya seperti itu karena itu sudah bertanya tentang secara personal. Itu pertanyaan personal. Nanya apakah Pio begini, apakah Pio sudah melakukan suci atau tidak? Ya, itu pertanyaan ad hominem. Justru dia ad hominem dari tadi. Justru kau yang kurang ajar bertanya seperti itu tentang orang lain. Apa hakmu bertanya tentang itu? Apakah Pio itu suci atau tidak? Itu bukan hakmu. Makanya aku bilang, kau tuh perempuan nih sudah menikah atau tidak? Kalau kau sudah menikah, suamimu nggak akan bisa ngomong kayaknya karena kamu. Sok pula kau sadar diri kau jadi perempuan. Naikin lagi host, siapa tahu udah tenang itu. Diam kau bentar. Kalian tap layar dulu. Bentar, Anugerah Poso mendingan kau tap layar dulu. Aku udah kena teguran gara-gara kau. Aku mau naikin kau, tapi yang penting begini, yang penting kau tenangkan arwahmu. Begitu satu-satu. Terus yang ngomong apa nih? Ngerocos saja kerjaanmu. Kayak mana lah itu mau tenang. Nah, lihat ini. Terus kamu berhak menilai agama lain. Kalau agama jelas, kita bawa ajaran di sini. Sesuai dengan judulnya, Protestantisme sesat. Protestantisme itu apa? Isme itu ajaran, pemahaman, iman, kepercayaan. Kepercayaan dari Protestan. Itu yang dibahas. Kalau bahas secara personal baru salah. Ini yang dibahas tentang apa? Ajaran dari tadi, ajaran. Tadi membahas tentang gereja Katolik. Adakah kata gereja Katolik? Apakah para rasul itu beragama gereja Katolik? Itu loh. Kok nggak bisa sih bahasa Indonesiamu buruk kah? Kau sekolah nggak sih sebenarnya? Dari tadi kalimatnya jelas kok. Dari judul itu sudah benar. Karena yang dibahas ajaran, bukan personal. Kalau personal itu baru salah, itu ad hominem.
Makanya saya minta tadi sama kamu, sebutkan satu kalimat yang disebutkan sama Padre Pio, ya, Padre Pio, yang menghina secara pribadi kepada peserta yang naik tadi, pasien-pasien yang pura-pura gila ini. Mungkin sakit kepala aja kamu ini. Bahas aja ajaranmu. Justru Martin Luther ini romonya Katolik, bukan romomu. Kau jangan kepedean kau. Ajaranmu. Ini ajaran Martin Luther adalah romo Katolik yang melenceng dari pengajaran gereja Katolik. Makanya di situ kau dengar. Kalau nggak bisa kau dengar, ini masih jam 9 pagi, pergi kau ke THT. Cek telingamu, masih bisa dengar atau tidak? Cek masakan dengan kosong. Kau pun juga. Sama aja kau Slayer. Titanium. Coba naikin lagi tuh, siapa tahu udah tenang, kasih kesempatan lagi. Tunjukkan mental Katolik yang baik. Kurang baik apa aku dari tadi lah bilangin sabar. Masih aja. Ngoceh aja. Supaya jangan banyak berzina. Kau ngomongin Martin Luther tuh, kenapa dia berzina dan imannya kalian pakai? Lucu kamu ini. Kamu menggunakan pengajaran dari orang yang berzina, yang mengatakan Tuhanmu berzina. Kau ini aneh memang. Protestan. Makanya kalian tuh diajak untuk berpikir tuh, kalian tuh mau gitu loh. Dituntun untuk berpikir. Apa itu untuk dituntun untuk berpikir? Kamu tuh berpikir dulu coba. Kamu bilang jangan berzina, tetapi yang kalian bilang Bapak Reformasi kalian mengajarkan berzina. Begitu loh. Mina, nanti cantiknya luntur. Tenang. Bapak Reformasi mau mengajarkan berzina. Berbuatlah dosa 1000 kali, karena kasih Tuhan tidak akan menghalangi dosa itu. Itu kamu harusnya berpikir, kok bisa yang kami bilang Bapak Reformasi ini, yang kami rayakan setiap tanggal 31 Oktober ini, sebagai reformasi gereja Protestan yang mengajarkan begini, itu harusnya kau pikirkan di sana. Begitu loh. Jangan soan lah. Kalau kau nggak tahu siapa tuh Martin Luther, udahlah kau pergilah sana. Memang ajaranmu juga ajaran baru kok. Ajaran tahun 18 dan 19 kok. Dia dari mana? Dari Amerika. Ku yakin kau orang GBI. Atau enggak karismatik, atau pecahan dari Pentakostal. Dia karismatik. Karismatik aja baru di abad ke-19. Sosokan kau mau bahas tentang Martin Luther yang di abad ke-15. Who are you? Kau sudah lepas dari siapa? Dari Bapak Reformasi. Martin Luther, Calvin dan Zwingli. Trio kuek-kuek itu. Kau siapa? Karismatik aja baru di abad 19 kok. Sedangkan Bapak Reformasi ada di abad ke-16. Who are you? Soan kau bahas-bahas Protestan yang benar di sini. Banyak kali ceritamu. Tahu aja nggak kau sejarahnya. Sekarang aku tanya, murid dari Martin Luther siapa? Aku yakin kau nggak akan tahu. Yang benar itu Alkitab. Waduh, siapa lagi pula ini? Kau dari gereja mana kau sholat? Sholatnya apalagi Toraja, gereja Toraja. Iya. Nah, gereja Toraja, Calvin ya. Yang benar itu Alkitab. Adakah dikatakan di situ yang benar Alkitab? Ayat mana itu? Nah, maksudnya kita yang orang Kristen kan, itu kan kitab sucinya itu Alkitab. Jadi itu apa isinya di dalam itu yang benar, bukan denom. Ya iya, maksudnya ada nggak dikatakan di ayatnya itu di Perjanjian Baru Alkitablah yang benar? Maksudnya kan kita pedomani dari situ. Apa isi yang ada tertulis dalam itu kan kita mengimani. Nah, itu adalah semua apa yang ada di dalam itu adalah firman Tuhan atau wahyu daripada Tuhan. Nah, jadi kalau di luar daripada itu macam Martin Luther macam ini ya, itu kan sudah di luar dari itu. Sudah ada bisa dibilang sudah ada campur tangan manusia di situ. Iya, kita tahu itu. Semua jadi tahu. Apa kata Alkitab benar. Iya, pertanyaan cuma satu. Ada nggak ayatnya di dalam Alkitab mengatakan Alkitab itulah yang benar? Ya sekalipun tidak ada, tapi kan acuan kita ke situ. Ya sudah, kalau nggak ada berarti ya tandanya apa? Adanya pemahaman toh. Alkitab tanpa adanya pemahaman. Ya. Yang pedoman Alkitab, tapi kan kita ambil kesimpulan ajaran mana yang benar. Jadi kalau pemahaman orang itu ya otomatis ya, saya sudah bilang ya pasti
ada yang keliru lah, ada yang tidak sependapat karena ya masing-masing kepala itu punya isi yang berbeda kan. Tapi Ya, kalau itu Alkitab itu betul. kan cuma satu. Betul, Gitu loh. masing-masing Isinya itu kepala tidak bisa memang berubah itu. berbeda. Betul sekali, memang masing-masing kepala itu berbeda. Makanya kenapa kita nggak masing-masing kepala. Bukan Bagaimana? menurut Padre Pio, bukan menurut Minayong, tapi menurut Gereja Iya. Katolik. Nah, Jadi kalau yang contoh kayak Protestan, Martin Luther ya jelas. Mm. Iya itu dia. Ya, contoh kayak Martin Luther kan dengan saya. Jadi kalau pemikirannya Martin Luther mau dialihkan ke saya, belum tentu saya paham. Nah, tapi kalau Alkitab tidak bisa saya tentang. Jadi jadi bagaimana untuk standar kebenaran dari iman kalian itu apa? Standar iman kalian untuk kebenarannya apa? Ya, Alkitab. dari isi kitab, apa isi kitab itu? Martin Luther juga menggunakan Iya, Alkitab. Alkitab. Martin Luther juga menggunakan Alkitab untuk mengatakan Yesus berzina 3 kali, bro. Itu dia, itu yang paling tertinggi. Lah iya, makanya kalau standarnya kitab Ya, dalam kitab masa suci. ada enggak tertulis di dalam Alkitab itu? Loh, sekarang aku pertanyakan, Oh, berarti apakah salah Martin iman Luther itu memang. ada nggak di Berarti dalam salah. itu, di dalam kitab Itu suci kan- tertulis? Kan tidak. Protestan tuh mengambil satu ayat lalu kemudian dikembangkan dengan pemahaman Ya, tidak ada, kan? sendiri. Itu udah pasti. Wah, tidak. Itu Protestan. Protestan mengambil satu Makanya ayat Martin kemudian Luther itu kan dikembangkan mengatakan secara bahwa- pribadi. Gitu. Begitu. Sekarang kita Ya, Martin simpelkan Luther saja, juga kan Pak. mengatakan Kita paling simpelkan. tinggi itu kan. Di mana ya, ayat dari- tentang Tritunggal? itu kan, Di mana bukan ayat tentang dari- Tritunggal? apa, Bro, dari- di mana? Bro Solata, kita nggak usah mandek di tempat lah. Tidak ada. Alur maju. Ayat Aku tentang tidak paham. tentang Tritunggal Itu ya. mana? Ada nggak? Oke, aku juga enggak paham Tritunggal. Tidak ada. Ya, tapi maksudnya ada nggak ayat Tritunggal di dalam kitab suci? Ada nggak? Oh. Ya, ini kan sudah didefinisikan atau sudah itu kan sudah didefinisikan orang. Itu Seperti dia. itu. Itu dia. Makanya kalau Dia kamu kan bilang, mengutip dari kalau kamu Matius itu bilang kan, hanya dia kitab mengutip. suci. Iya. Makanya Ya, kalau kamu mengutip bilang dari hanya kitab Matius itu suci, kan. Martin Luther. Apa? Nah, bahwa itu kan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, dari situ muncul itu kata itu. Itu namanya apa? Penjelasan dari yang kamu baca. Itu udah disebut Ya, pengajaran. penjelasan. Kalau orang Protestan bilang itu doktrin utama. Kalau Katolik bilang itu dogma. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi, kita mengambil kitab suci itu tidak semuanya harus secara literal. Kenapa? Karena memang itu adalah disebut tradisi atau pengajaran atau ajaran. Nah, ajaran atau tradisi atau paradosis atau tradition dalam bahasa Inggris itu diajarkan oleh siapa? Itu tergantung orang yang kamu ikuti. Misal contoh, kalau kami pengajarannya dari para rasul yang dijaga oleh siapa? Uskup-uskup kami. Dan Ya, sama uskup-uskup juga kami itu memiliki paus, misalnya gitu kan. Nah, itu kalau kami. sama Jadi, juga kan. nah, Protestan sekarang juga aku sama. tanya, bagaimana Tritunggal ada tidak di dalam kitab suci? Saya bilang tadi tidak ada secara letterlight ya, Pak. Betul, memang tidak ada, justru itu. Tapi ada penjelasan, ada ayat-ayat Ya. yang mendukung tentang Tritunggal, betul? Betul sekali. Nah, sama halnya juga yang dilakukan oleh Martin Luther. Ia memprediksi ayat-ayat tertentu ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, bertemu dengan perempuan yang mencuci kakinya dan segala macam. 3 kali dia berzina itu menurut Martin Luther. Ya, Dan tapi kan ia itu mengambil kajian, ayat-ayat itu kan itu kajian sebagai Martin apa? Luther. Tapi Sebagai kita juga kan bisa interpretasi. cek apakah benar apa tidak. Contoh kayak Tritunggal memang tidak ada, tapi ketika dijelaskan ya kayak nyambung. Tapi kalau penjelasan Martin Bukan Luther kayak tentang itu kita lihat mana ada itu nyambung ke situ. Bro, Tritunggal itu kalau dibilang kayak nyambung itu bukan soal. Enggak, maksudnya kalau dia bilang karena Yesus bertemu dengan Maria begini kan, sudah dikasih bersina. Bang, apa namanya Tritunggal itu ya, Tidak, Bang. yang bersina ini yang dijelaskan Enggak, misalnya gini. Jelaskan Martin Luther Saya itu tidak dengarkan dulu. nyambung. Bro, dengarkan dulu. Kalau Tritunggal itu kamu bilang itu secara kayak nyambung gitu kan? Nyambungnya Kalau dalam hal Tritunggal apa? nyambung. Kalau Oke, Tritunggal sekarang nyambungnya yang mana? Yang nyambungnya yang mana? 3 pribadi dengan satu hakikat atau 3 hakikat dengan satu pribadi? ya di situ kan Nyambungnya yang mana? Yang Kita kan- nyambungnya yang mana? 3 pribadi dengan Hakikat. satu hakikat atau 3 hakikat dengan satu pribadi?
Tiga hakikat satu pribadi. Satu ini hakikat aja kau tiga sudah pribadi. salah, bro. Bagaimana kau? Aduh Tuhan. Jadi ya itu kan ya kembali lagi kepada Ya, pemahaman. bagaimana kau bilang itu Ini sudah kan gini, pemahaman. bro. Itu sudah membatalkan Nah, apa yang contoh kau kayak saya katakan. memahami itu kan Bro. memahami Tritunggal. Kalau Iya, saya sih bro, satu bro hakikat. Sola. Bro Sola, hakikat itu saya. sudah Nah, itu membatalkan pemahaman apa saya yang kan. kau katakan, Solata, bentar. Itu sudah membatalkan apa yang kau katakan, yang kau bilang Tritunggal itu nyambung. Sedangkan kau aja kutanya, 3 pribadi dengan satu hakikat atau 3 hakikat dengan satu pribadi. Itu aja kau masih bingung. Bagaimana kau bisa mengatakan Tritunggal itu nyambung? Itu namanya apa? Imani saja. Iman dari doktrin dari Hakikat. gerejamu. Itu namanya imani saja. Alkitab gak ada Tritunggal di dalam kitab suci. Itu adalah interpretasi. Interpretasi itu apa? Pengajaran. Dijelaskan oleh orang yang sudah belajar tentang apa? Oh, yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Itu kan saya imani. Itu kan saya imani. Ya Begini, itulah makanya ya, disebut imani saja. Itu namanya interpretasi saya kan seperti itu. Ya. Penjelasan saya seperti itu. Ya makanya itu disebut Jadi imani itulah saja. pemahaman. Makanya saya bilang pemahaman orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Nah justru itu yang Beda-beda. menjadi Tapi permasalahannya, kita bro. percaya bahwa itu ya ada. Ya, bro, gini, bro. Hal yang sangat krusial saja. Kalian bisa berbeda-beda. Jadi setiap kayak saya orang. begini ya. Nina, diam dulu, saya jelaskan dulu. Diam dulu. Kayak saya begini kan, saya mengimani bahwa ya oke, sebutan Trinitas itu ya saya akui, tapi kalau menjelaskan ya saya tidak bisa, tapi saya imani. Gitu loh. Tapi kalau Martin Luther mengatakan Yesus itu berzina, saya tidak imani sama sekali. Tidak benar itu. Iya, kan aku bilang hal yang krusial Masa saja. Ya, hal yang krusial saja. Kalian tidak mampu untuk memahami, apalagi hal yang lain. Sangat krusial loh. Tentang Tritunggal saja kamu tidak mampu, apalagi yang lain. Makanya aku bilang begini loh, sesuatu hal, apalagi doktrin-doktrin tertentu, itu memang Ya, tapi tidak kan- bisa satu orang yang kan saya menjelaskan, percaya. tidak bisa. Jatuhnya apa? Kalau satu orang yang menjelaskan, jatuhnya apa? Bidat. Contoh Arianisme yang mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan ciptaan tertinggi, penghulu malaikat. Itu Arianisme, itu yang diimani sama Advent sekarang. Lalu Ya itu pemahaman. semi Arianisme Itu pemahaman yang orang, kan? mengatakan bahwa Yesus itu suatu Allah atau Tuhan kecil. Nah, itulah saksi Jehovah. Lalu kemudian apa? Sabellianisme dan modalisme yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Itulah Oneness. Ya kan? Nah, ada lagi, masih Jadi itu kan banyak pemahaman lagi orang. yang mengatakan Yesus itu baru diangkat jadi anak pada saat dibaptis, itu adopsionis. Yang mengatakan Yesus penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis, itu apa? Satanik. Ya saya katakan semuanya itu kan pemikiran orang, pemahaman Justru orang. itu pemikiran orang, memang itu adalah orangnya. Itu. Tapi yang dengarnya Arianisme itu dari mana? Pemahamannya dari satu orang, siapa namanya? Arius. Makanya yang dibedakan Arius dengan pengajarannya Arianisme. Itulah kalau pemahamannya per pribadi satu orang. Makanya kenapa kalau dalam gereja Katolik itu yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, ya para muridnya 12 rasul ini. Nah, 12 rasul ini harus menjaga kesatuan dan kesamaan dalam pengajaran. Ya. Begitu. Misal contoh, harus yang namanya Yesus itu Tritunggal, padahal dalam kitab suci itu memang tidak ada, tapi itu ada dalam tradisi suci. Tradisi suci itu apa? Itu adalah pengajaran. Pengajaran siapa? Magistergensium. Apa tuh Magistergensium? Para rasul. Makanya dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 15, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara pewartaan dan tulisan. Nah, apa? Murid Yesus kan ada 12. Itu agamanya itu apa itu? Yang semua para rasul itu. Dulu jauh-jauh kita ngomongin tentang bagaimana perjalanannya sampai tahun 50, 45 dan 50 dan seterusnya baru ada penulisan. Kita ngomong dari tahun 33 sampai tahun 45. Itu bagaimana umat-umat bisa meyakini Tritunggal. Bisa meyakini Tritunggal dan bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kita nggak ngomong dulu sebelum penulisan kitab suci. Setelah penulisan kitab suci. Kita lagi nggak ngomong itu. Kita ngomongin sebelum. Sekarang kita ngomong nih. Pada saat para murid menyampaikan
tentang Yesus Kristus, tentang dogma Tritunggal Maha Kudus itu pakai apa? Cara penjelasannya. Sebelum ada kitab suci loh ya. Sebelum ada penulisan tahun 45 itu Markus. Pakai apa? Kitab yang pertama kali ditulis itu apa? Markus. Kitab. Kalau surat ya surat Kalau Tesalonika. perjanjian baru. Ya Markus yang pertama kali. Kalau kitab Injil. Oh iya. Enggak, kalau Nah dalam iya itu perjanjian tahun baru berarti 45. Markus, ya, betul. Itu 45. Kalau perjanjian lama? Kalau perjanjian lama ke perjanjian lama. Emangnya ada Tuhan Yesus di perjanjian lama? Belum, maksudnya ke ditulisnya. Oh, udah lama itu, udah lama banget tahun 325 sebelum Masehi. Ada yang itu yang terjemahan secara tradisi Yunani. Ada jauh sekali tahun 1800-an sebelum Masehi, jauh banget yang masih pakai hierografik, masih paleo Aram Ibrani. Kalau nanti ada terjemahannya Ibrani, Yunani, itu nanti tuh. Itu terlalu jauh sekali ke bawah. Ini fokus di ini, fokus dulu di ini. Oke. Ya. Perjanjian baru, bagaimana para rasul? Ya. Oke. Surat dulu. Berarti surat yang pertama kali ditulis itu dari Paulus ya, untuk ke Tesalonika. Iya, jemaat ke Tesalonika. Tahu Kalau tahun kitab berapa? kan Markus. Itu Tesalonika itu ditulis itu tahun berapa Masehi itu ditulis itu Tesalonika itu. Itu yang surat bukan kitab kan? Itu surat. Saya mau nanya sama kamu tahun berapa itu? Ya, saya yang bertanya kan ini, makanya saya bilang ini kan kita mau dapat ilmu di situ. Soalnya Itu ini kan tahun yang nulis Paulus, 30-an toh. ke atas. Itu tahun 30 tahun 38. Oke, tahun. Itu surat loh ya. Surat Tesalonika, 1 Kalau Tesalonika Markus bahas ditulis tentang tahun apa? berapa? Apa? Iya, surat. Kalau Markus, Tahun 45. kalau Markus tahun berapa? Tahun berapa itu ditulis itu? Tahun 45. Tahun 45. 45. Kalau tadi yang surat itu ditulis yang surat tadi tahun berapa? 35 atau enggak 38? Oke, berarti Paulus ini sebelum bertobat dia sudah menulis surat ya, atau sudah bertobat? Sebelum buset, emang tahun Ya berapa? ini kan yang menulis ini surat ini kan Paulus. Paulus, emang Paulus tahun berapa dia bertobat? Dia kan bertobat. Ya. Dalam kisah Rasul itu kan dia itu di situ baru dia bertobat kan? Waktu dia di apa itu? Baru di kisah para rasul dia baru bertobat. Ya makanya ajari saya. Ini kan ajari saya gitu loh. Itu kan bercerita di situ bahwa Paulus bertemu Yesus itu mungkin itu mulai bertobat karena dulunya kan dia seorang penjahat toh. Bukan seorang penjahat, dia nggak ada seorang penjahat. Iya, Itu dari sini saya belajar kan dari ada Rabi ilmu, makanya saya Gamaliel, belajar. Rabi besar, imam besar dari Gamaliel, dia muridnya Saya kira imam pembumbun besar. dia waktu sebelum dia ditangkap Yesus. Dia bukan pembumbun, tapi dia itu membunbun orang-orang yang mengikut Kristus. Bukan pembumbun, beda loh. Pembunbun sama yang membunbun karena imannya. Dia seorang Farisi yang keras, garis keras. Muridnya dari imam besar Gamaliel. Iya. Tapi kan Iya pula lagi. sejarahnya waktu itu kan dia mau pergi membumbun tuh menganiaya orang pengikut Yesus tuh, makanya Yesus menangkap dia di Nah, waktu ya dia itu tahun pergi berapa? ke Kamu tahu Damaskus gitu kan. catatannya itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Kalau menurut dari tradisinya, tahun berapa? Nah itu dia makanya saya mau belajar di situ dari Iya, yang mana ini itu duluan masih ke dekat-dekat situ di yang tahun surat Yesus. sebelum dia bertobat itu. atau setelah dia bertobat gitu loh. Setelah bertobat kan dia baru menulis surat atau sebelum Oke. Jadi Paulus itu sudah bertobat. Ya, beberapa bulan dari kebangkitan Yesus, ya, beberapa bulan dari kebangkitan Yesus ia ditampakkan oleh Yesus pada saat dia mau jalan kemana? Damsik. Damsik. Nah, setelah itu dia diperintahkan akan bertemu dengan siapa? Ananias. Nah, Ananias itu siapa? Murid Yesus. Dari mana? 70 murid. Iya. Ananias ini adalah uskup juga.
Oke, Nah, setelah itu dia mendatangi 12 rasul lainnya. Nanti di ayat 28 itu kan tertulis ayat 25 dan 28. Oke? Nah, setelah dari situ mereka pergi ke sana kemari dalam pengajarannya dan segala macam bla bla bla. Brosolata. Makanya ada surat yang dilampirkan setelah dia perutusan oleh oleh Petrus, diutus dia untuk pergi ke berbagai gereja Katolik yang di berbagai daerah di Palestina. Barulah ia menulis surat juga ke jemaat Tesalonika. Tesalonika. Sudah beberapa tahun dari pewartaannya. Begitu. Itulah yang saya mau tahu kan, apakah Paulus ini Iya, dan di dalam surat Tesalonika itu membahas tentang bagaimana umat-umat Tesalonika harus berpegang teguh pada pengajaran para rasul. berarti Begitu. Paulus ini menulis surat itu sebelum dia bertobat atau sebelum atau sesudah dia bertobat baru dia menulis? Sesudah kan sudah saya katakan tadi, sesudah ia bertobat. Berarti tahun 35 ya, tahun 35 surat pertamanya itu ya. Ya, antara 35 atau 38. Nah, Antara sedangkan Markus ditulis tahun 45. 5. Begitu. Nah, iya, begitu. Makanya kan dikatakan berpegang teguhlah pada ajaran yang kamu terima. Itu kata Rasul Paulus. Ajaran yang kamu terima itu secara apa? Secara lisan. Nah, itulah disebut ajaran tadi dalam bahasa Yunani di 2 Tesalonika 2:15 itu disebut paradosis. Atau dalam bahasa Inggrisnya tradition. Makanya kenapa dikatakan tradisi suci? Ada kata suci. Karena tradisi tadi, pengajaran tadi dari para rasul. Begitu. Ya, memang para ajaran itu kan dari rasul, karena rasul yang melanjutkan ajaran Yesus itu. Nah, itu disebut tradisi suci. Sedangkan Protestan tidak punya tradisi suci. Makanya saya katakan, pada saat pengabaran tentang Yesus Kristus, itu tidak menggunakan kitab suci. Tidak menggunakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Tidak. Tapi disebut apa? Pengajaran. Tradisi suci. Oleh siapa? Magister Gentium. Apa itu Magister Gentium? Para rasul. Ada guru, ada pengajarnya. Itu jelas dikatakan oleh apostolik. Paulus juga. Itu. Apostolik kan para rasul toh? Iya, apostolik memang para rasul. Makanya disebut ada suksesi apostolik. Kenapa pentingnya ada suksesi apostolik? Agar tradisi suci tadi tetap terus berjalan. Kalau tanpa adanya tradisi suci tadi, maka pengajaran suci yang dilakukan oleh para rasul itu tidak tersampaikan. Itu pentingnya. Oh, sangat penting, Mina. Oh, ya, sangat penting. Bagaimana kalau orang yang mengganggu suksesi apostolik dibidatkan? Itu jelas dalam gereja Katolik, mau itu romo, mau itu uskup, mau itu paus, kalau ia mengganggu suksesi apostolik, ia dibidatkan. Bahkan umat sekalian, karena dalam gereja Katolik di dalam kanon pertama dikatakan bidat itu adalah Ya, orang yang namanya para rasul itu kan Katolik. dia pimpinan yang paling tertinggi. Ya, dalam gereja Katolik menurut kanon pertama, ya, kitab hukum kanon pertama dikatakan apa? Bidat itu adalah orang yang sudah dibaptis secara Katolik dan menerima misteri-misteri Allah di dalam gereja Katolik, tapi dengan sadar melakukan dosa. Dosa apa? Dosa pengajaran sesat, maka dia terkutuk. Itulah bidat. Itu jelas kok dikatakan oleh Rasul Paulus juga di mana? Di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Sekalipun kami, ada kata kami loh ya, sekalipun kami ataupun para malaikat mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. Anatema, heretik. Itu jelas. Para rasul pun mengatakan jika di dalam 70 murid Yesus pun ada yang melakukan kesalahan dalam pengajaran, itu dikutuk. Contoh, 70 murid lainnya siapa? 1, Marsion. Marsion itu muridnya siapa? Rasul Paulus ya. Dan murid-murid lain. Nah, Marsion mengajarkan Allah di perjanjian lama itu adalah iblis. Saya setuju dengan Amina.
Loh, apa setuju? Iya memang itu, memang betul itu. Itu dalam gereja Katolik. Saya setuju Makanya dengan kalau dalam narasi gereja ini itu Katolik, bahwa pengajaran itu memang harus ajaran rasul itu yang memang harus benar. Jadi sekalipun malaikat atau siapapun kalau Nah, di luar iya, daripada makanya ajaran itu. rasul, para rasul ya itu tidak benar, itu bidat itu. Ya makanya itu kan kenapa kita katakan Martin Luther itu dibidatkan karena pengajarannya tidak sesuai dengan Karena pengajaran. ajaran para rasul itu adalah ajaran dari Yesus. Ya, iya. Makanya kan kita katakan Martin Luther kenapa dibedatkan karena pengajarannya tidak sesuai Kenapa? dengan. Karena ajaran yang disampaikan rasul ini adalah ajaran yang dari Yesus. Oh gila, pura-pura gila lagi dia. Kita ngomongin Martin Luther langsung pura-pura gila dia. Buset dah. Di mananya yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul yang disampaikan oleh Martin Luther itu? Ya, kayak tadi ku bilang, Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali. Betul saya ini, betul saya ini, enggak main-main saya ini, betul saya. Ajaran yang mana kira-kira yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul? Lah tadi saya sudah jawab. Ya salah satunya adalah Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali. Oh iya, oh berarti memang bidat itu kalau ada yang Bukanlah. mengatakan begitu, bidat itu. Ya. Lakukanlah Karena dosamu. secara Alkitabiah tidak ada dijelaskan itu bahwa Yesus itu pernah berzina. Ya, emangnya ada dikatakan Yesus di situ tidak berzina? Ada tidak dikatakan Yesus itu tidak berzina di situ saat bertemu dengan perempuan itu? Ada nggak? Di bukunya di mana itu literasi? Dalam kitab sucinya, makanya ada nggak tertulis di situ Yesus tidak berzina? Enggak, pernyataan Martin Luther ini Di bukunya Coba, Tabel Talk, Mina. Tabel Talk, pernyataan Talk. Martin Luther ini yang sudah disampaikan itu di mana itu di literasinya itu kita jumpa itu di buku mana itu? Tabel Talk atau Tabel Talk ya Martin Luther volume ke-54. Nomornya 1472. Jadi kalau memang dia ada begitu baru dia resmi, berarti memang kita Ya makanya itu dibidatkan, bro. jangan sampai kan cuma orang hanya mungkin menskreditkan Paulus saja, Martin Luther aja kan bilang begini padahal ya tidak pernah Justru itu yang diucapkan oleh Martin Luther melampirkan itu seperti bukan itu. kita. Justru yang melampirkan itu bukan kita, yang melampirkan itu justru orang-orang Protestan yang dari Jerman, dari Lutheran. Ketika Martin Luther juga mengatakan Allahnya orang Yahudi itu adalah babi, dan juga dia mengatakan banyak hal lah pokoknya. Itu banyak, bro. Banyak banget. Jadi makanya Nah, kenapa itu dia makanya saya bilang, saya kan itu jujur saya belum pernah lihat itu ya, tidak mendalami Iya. apa itu pernyataan. Itu namanya Sam Jadi kalau Hamporas. memang ada itu, jadi kalau memang ada seperti itu, ada bukunya. ya tidak mungkin juga saya mau saya kan bilang saya itu fokus pada Alkitab. Jadi kalau tidak sesuai dengan Alkitab ya tidak mungkin saya mau mengikuti, membenarkan. Gitu. Ya kan sudah kayak saya katakan tadi. Semua yang kamu sebut-sebut itu, yang saya sebut itu seperti contoh Marcion itu juga berdasarkan kitab suci. Arianisme juga, Arius juga berdasarkan kitab suci. Lalu kemudian, nah itu udah dibuka tuh. 1502 ya. Ya, semua bidat-bidat itu berdasarkan kitab suci. Makanya kenapa kan dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bukan hanya kitab suci kita pegang, apa? Tradisi suci. Begitu loh, bro. Kitab suci jelas ada. Karena kami yang mengkanonnya. Tapi apa setelahnya? Untuk menjelaskan dan menjabarkan ayat-ayat itu, itulah disebut pengajaran tradisi suci. Untuk pertama kalinya dengan perempuan Tapi setahu saya, di sumur, Mina, karena dikatakan tidak seorang pun Mina, tahu yang tapi setahu saya ya, tapi saya baru begini ya, Mina begini. Saya di Protestan, tapi setahu saya sampai sekarang belum pernah ada saya dengar ya bahwa orang Protestan itu mengimani ajaran Martin Luther. Tidak ada itu. Nah itu yang menjadi Adakah ajaran yang pertanyaan, benar-benar kalian ini suksesi dari Martin Luther atau justru kalian dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Martin Luther dari Amerika? Karena dalam sejarah orang-orang yang dari Jerman itu, di Venesia dan segala macam itu pergi ke Amerika dan membentuk di sana. Makanya pernah ada dalam sejarah satu lokasi yang sama itu ada 16 stand, 16 atau 60 stand itu, 60 stand yang mengatakan gereja paling benar. Ada, bro.
Itu dalam catatan dalam sejarah terjadi Enggak, seperti itu maksudnya Protestantisme. orang kan tidak mengimani atau menjalankan imannya bahwa ini ajaran Martin Luther yang kami pakai atau kami imani. Tidak ada seperti itu. Bro, kamu paham gak yang saya katakan? Makanya saya katakan Indonesia ini tidak pure dari Martin Luther dan tidak pure dari Calvin dan tidak pure dari Zwingli. Kalian ini datangan dari Amerika. Kenapa datangan dari Amerika, bro? Karena kalau dari Amerika itu sudah ada reformasi, makanya ada reformasi di dalam Protestantisme. Itu dicatat dalam sejarah. Makanya dikatakan bisa satu gang itu 60 gereja yang berbeda. Itu terjadi. Makanya kenapa kalian ini ada 60.000 denominasi. Kenapa dikatakan denominasi? Karena berbeda-beda, punya tafsirannya berbeda-beda, tafsiran pribadi seperti yang kamu bilang tadi. Setiap kepala itu berbeda. Iya, memang betul setiap kepala berbeda. Makanya kenapa saya berikan contoh tadi, setiap kepala yang berbeda. Saya berikan contoh Marcion, yang dia secara kepalanya sendiri mengatakan Allah perjanjian lama itu iblis, sedangkan perjanjian baru Allah yang benar. Dan itu sudah dikutuk sama gereja. Makanya gereja itu tidak berpendirian pada pribadi, Bro Solata. Perlu di demo itu kalau ada orang mengatakan Allah orang dahulu itu iblis. Mana ada itu iblis? Loh, ada sekarang Protestan yang ngaku-ngaku katanya dari GEMIT, dari HKBP, dari ini segala macam. Secara pribadi dia mengatakan iya, Allah perjanjian lama itu itu kalau memang ada ya, kalau memang ada perlu dikeroyok itu. Lah keroyoklah sendiri, kenapa kau minta kami yang keroyok? Itu sudah kami bidatkan itu. Udah lama, tahun 113 itu. Ya, jadi kalau kamu membidatkan, saya juga membidatkan. Berarti kan sudah dikeroyok. Apa gini? Orang dahulu. Sekarang aku tanya, Allahnya puasa iblis. apa? Puasa, atas puasa. Solata, sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya sama kamu, atas kuasa apa kamu membidatkan orang itu? Ya, Atas kuasa pemahamannya itu. Kalau dia bilang pemahaman itu dari mana kau bisa tahu itu salah dan ini dan itu benar? Dari mana kau bisa tahu atas kuasa apa? Karena itu tidak akan mengefek. Itu kan pribadi yang mengatakan, misal contoh Solata mengatakan, si A kamu bidat karena kamu begini bla bla bla, atas kuasa apa? Akan ditanya apakah gereja membidatkan saya? Kan tidak. Makanya perlunya disebut yang namanya institusi yang berkuasa untuk membidatkan. Dalam gereja Katolik yang berkuasa membidatkan itu adalah gereja Katolik. Baik itu gereja membidatkan umat awam, romo-romo, klerus, ataupun uskup ataupun paus. Itu hanya gereja yang mampu melakukan itu. Bukan pribadi seperti saya, Minayung, Padre Pio, PT Perpuluhan, Kraya. Salve izin. Bentar ya, browser. Salve Mbak Mina. Iya, salve Kak browser. Jadi begitu Pak Solata. Atas kuasa apa kau bisa mengatakan itu? Apakah ada efeknya? Tidak. Kalau dalam gereja Katolik ada efeknya. Para bidat-bidat itu dikirimkan di mana? Diasingkan di padang gurun. Ya, saya membidatkan ada pengasingan namanya. Ekskomunikasi, dilarang untuk menerima sakramen-sakramen dan seperti pada umumnya umat-umat yang akan menerima di dalam gereja Katolik, ya dilarang. Itu disebut ekskomunikasi. Karena orang percaya pada saat itu yang nabi-nabi kan, dia kan Allahnya itu atau Tuhannya itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu YHWH dalam bahasa Ibrani kan, masa iblis? Kamu seharusnya bertanya, kenapa ajaran-ajaran nyeleneh itu sekarang muncul lagi dari dunia Protestantisme? Harusnya itu udah menjadi renungan kalian. Oh ya, kalau karena begitu, kalian betul. itu tidak bisa menampik fakta bahwa hal-hal nyeleneh itu tuh muncul dari dunia Protestantisme. Ya. Kalian harus track kembali asal-usul kalian. Kalau mau jujur mencari kebenarannya. Karena dari buahnya lah sesuatu itu dikenali. Itu kata Injil. Betul. Kenapa bisa ada pertentangan kalau kalian mau jujur? Kalau ya, itu ini saya coba menjelaskannya. Kalau Protestantisme itu dari pemahaman. Bentar dulu.
Ntar dulu, Protestantisme itu kalau dirangkumkan, Protestantisme itu kumpulan dari ajaran-ajaran nyeleneh yang dimodif, didandani, diambil yang disukai, ditinggalkan yang tidak disukai, menjadi satu ajaran yang diimani. Oke. Itu faktanya, suka tidak suka. Itu fakta, suka tidak suka. Bros, saya setuju dengan pernyataanmu bahwa biasa kan yang selalu memunculkan itu kontradiksi itu adalah aliran-aliran yang dari Protestan. Itu fakta loh. Itu masalah kalian, bro. Tinggal kalian renungkan sendiri asal usul kalian. Fondasi kalian itu bertebaran di mana-mana. Ada unsur bidat zaman kuno, unsur Luther. Luther pun kamu sudah baca semua buku pengajaran Luther. Kalian hanya ambil yang baik. Begitu dikatakan Luther mengatakan Yesus berzina, Anda kaget. Anda seperti ketiban gunung. Saya tidak kaget. Kembali. Saya tidak kaget, bro. Lu itu bertanya tadi. Lu bertanya itu. Kaget. Cuma kan saya menentang itu, menolak itu, masa ada sih? Ini bukan masalah Anda menentang atau tidak, biar Anda paham sumber kalian sebagai dasar iman kalian itu dari mana. Bilang, kalau memang ada pernyataan masalah lu tentang lu ndak tentang itu urusan lu, itu lain hal. Setidaknya kalian paham asal usul kalian. Kalian itu ibarat kuburan yang didandani putih hingga akhir kiamat. Kalian ambil yang baik, buang yang menurut kalian tidak baik, entah itu dari Katolik, entah itu dari pengajaran Luther CS, entah itu dari ajaran-ajaran Arianisme, bidat-bidat kuno. Kalian filter yang menurut pemahaman tafsiran kalian baik, kalian ambil. Yang menurut kalian tidak baik, kalian buang. Tapi sumber kalian itu, adakah sesuatu yang baik itu berasal dari yang buruk? Berasal dari sesuatu yang di dalamnya mengandung hal-hal yang buruk? Nah, itu kalau kalian mau jujur, itulah kenyataan bagi manusia kan. Yang dianggap baik itu ya kita gunakan, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Justru itulah itu metode iman kalian itu seperti pemulung. Ada sesuatu yang baik itu berasal dari hal-hal yang di dalamnya itu mengandung hal-hal yang tidak baik. Contoh kayak Luther ya. Dalam bukunya Luther mengajarkan bahwa Yesus itu berzina. Itu hasil tafsiran kitab suci itu. Kamu pikir itu muncul dari mana? Dia mimpi atau apa? Itu tafsiran dia setelah membaca kitab suci. Dia menyimpulkan bahwa Yesus 3 kali berzina. Tapi sebelum ajarannya bahwa manusia boleh aja berdosa. Ya, tapi kembali kepada masing-masing orang. Percaya enggak? Ada sesuatu yang baik itu berasal dari manusia yang kualitasnya kayak gitu menurutmu? Lalu dari dia kamu ambil yang kamu suka, lalu kamu buang yang enggak kamu suka. Kalau dibilang dari Alkitab, percaya enggak mereka? Tapi kalau dibilang itu lain hal, itu lain hal. Kamu coba kamu cerna ya, berdasarkan iman Kristen ya. Berdasarkan iman Kristen kamu coba kamu pakai pola pemikiran untuk mengkritisi Luther CS. Dengan dasar pemikiran Kristennya, adakah sesuatu yang baik itu berasal dari sesuatu yang di dalamnya terkandung hal-hal yang tidak baik? Saya bilang saya akan mengkritisi Martin Luther dari Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab itu seperti itu. Itu bukan masalah, itu lain hal, bro. Kalian kan mengikuti Luther kan? Yang kualitasnya ternyata di dalam ajarannya itu yang mengatakan Yesus berzina 3 kali dan yang bla bla bla, belum yang lain itu. Makanya kalian track ulang, kalian punya asal usul. Makanya saya sudah bilang tadi, kami setahu saya ya, saya kan Protestan. Sebelum kalian keluar-keluar, kalian kenalilah dirimu dulu sendiri sebelum keluar-keluar. Itu mengimani ajaran kenalilah leluhurmu, asal usulmu. Fondasimu, kamu itu berpijak di mana gitu loh. Kenali yang tempat kamu berpijak itu, kenali dulu, pahami dulu biar kalian mengenali diri kalian sendiri gitu loh. Biar jangan asal congar-congor aja. Masalah kamu ambil yang baik dari dia, buang yang menurut kalian tidak baik, itu bukan urusan, itu lain hal itu. Tapi setidaknya kalian kenali asal usul kalian, sumber kalian. Kau mau comot dari sana, buang dari sini, itu urusan kalian, tidak ada yang repot. Memang saya pribadi aja saya kenal Protestan itu muncul. Coba apa aja yang kau kenal? Kau kenal tentang Protestan, coba kau jelaskan di sini.
munculnya Jangan Protestantisme. dulu kita bahas kitab suci, bahas dulu Loh, Protestantisme, asal usul Protestantisme, ajarannya. Itu aja yang kau bahas, yang kau pelajari. Baru kau datang kritik gereja Katolik, itu baru kita siapa yang terima. mengkritik? Allah. Ada kekritikan saya? Udah, kamu mau bertanya tentang Katolik, setidaknya kamu pahami dulu apa itu Protestantisme, dari mana asal usulnya, seperti apa Protestantisme. Setelah kalian saya mengatakan pahami saya itu, mengkritik? baru kalian datang bertanya ke gereja Katolik, iman yang benar itu seperti apa. Saya dari tadi tidak pernah saya mengkritik. Tidak pernah saya mengatakan saya mengkritik. Cuma saya bilang saya mau belajar. Ya. Kamu pahami aja dulu. Kenapa yang sudah dibidatkan beribu tahun yang lalu itu kembali lagi di dalam tubuh Protestantisme sendiri loh, malah bukan dalam gereja Katolik. Padahal yang dikutuk itu adalah orang-orang Katolik yang mengajarkan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus dari para rasul. Rasul. Iya. Malah saya mendukung Katolik loh. Malah saya mendukung Katolik, bukan saya mengkritik. Iya, maksudnya begini, coba kamu pahami aja dulu. Kenapa apa yang dibidatkan tadi itu malah sekarang bersarang di dalam Protestantisme. Gitu loh. Begitu loh, Bro. Bukan di dalam gereja Katolik malah yang sudah dikutuk itu justru bersarang di Protestantisme. Itu yang harusnya menjadi pertanyaan besar sih bagi Bro Solata terhadap Imam Bro Solata. Intinya kan sudah dibawa oleh Mina tadi. Intinya saya sependapat dengan Mina bahwa sekalipun malaikat atau siapapun itu sekalipun malaikat, kalau dia mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran itu tertutup. Nah iya, jadi sekarang pertanyaannya, kamu masih tetap berkungkung pada orang yang sudah mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul, tidak? Itu loh maksudnya. Pertanyaannya, kamu masih tetap berkungkung di situ? Maksudnya kamu masih tetap menjadi Protestantisme atau mau keluar dari Protestantisme? Ya, nah ini kan maksudnya ya, makanya fungsi daripada kita belajar itu ada tahapnya. Makanya itu saya mereview ya. Itu yang dikatakan bro, bahwa cari mengkritik. Tidak ada saya mengkritik, malah saya itu akan menuntunmu. Gitu. Carilah kebenaran, maka kebenaran akan menuntunmu. Ya, selama niatmu ya, mencari kebenaran. Dengar dulu. Ya betul, dengar. Di dalam kebenaran itu akan menuntun Anda. Mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi memang kita harus mencari kebenaran. Carilah, belajarlah, dan kamu akan melihat bahwa kebenaran itu hanya dalam gereja Katolik. Kalau di polis satu gitu ya bukan begitu juga caranya lah. Maksudnya kita pelan-pelan. Kamu setuju dengan apa yang saya katakan? Itu adalah dasar magisterium gereja Katolik. Yang Galatia 1 kan, jangan juga terlalu kita ini, karena ini kan itu dogma itu tidak bisa abu-abu Solata. Iya, itu dogma. Itu pandangan Katolik. Entah Anda suka, Anda tidak suka, itu urusan lain. Kita kan harus juga menjaga namanya. Dogma itu absolut, tidak abu-abu. Iya, dogma absolut, tetapi kan ada caranya. Entah Anda setuju, Anda tidak setuju, itu hal lain. Ini terlalu bentar ribut kali, bentar. Pelan-pelan satu-satu. Ya. Tapi tidak mungkin saya itu akan karena sudah hati saudara-saudara saya itu kan ya ada yang berbeda dengan saya, tidak mungkin saya mau menyukai hati Pak Solata, bentar Pak Solata, ini bagaimana ini? Mau jadi kompromi, kebenaran itu bisa dikompromikan, mentang-mentang untuk aduh kita kompromi gini. Tunggu bentar Paman Browser, bentar, jangan dulu satu-satu. Jadi kayak ini kita benar nih, aku nih benar nih. Pak Solata ini saudaraku. Karena saya tidak mau menyakiti Pak Solata yang saudara saya. Jadi saya berkompromi saja. Biarkanlah. Kalau nanti saya menyampaikan kebenaran itu nanti dia sakit hati. Bisa seperti itu. Hikmat. Bukan kita berkompromi, tetapi iya, enggak. Bagaimana supaya orang yang dianggap kita itu tidak ini, kita pelan-pelan. Iya, tegur. Iya, betul. Kata para rasul, tegur. Tapi apa? Dipakai hikmat. Tapi setelah itu kalau tidak mendengar apa? Iya, tapi kalau nggak mendengar apa katanya? Apa kata mereka? Bebaskan debu, tinggalkan. Iya, begitu. Ya, jadi jangan berkompromi hanya untuk aduh saudara-saudara. Bukan soal itu, masalahnya kebenaran. Kalau terus takut menyakiti,
Bukan itu. Bukan takut ya, apalagi bilang mau kompromi, tidak ada hubungannya. Masa kita mau Kebenaran kompromi di titanium. tidak benar atau yang dosa tidak mungkin. Ini lagi ya Tuhan. Ini bukan bicara demokrasi Solata. Manusianya kita toleransi, tapi kalau ajarannya nanti dulu. Iya betul. Ini bukan tapi tentang maksud demokrasi, saya, bukan pakai tentang hikmah. toleransi. Pakai hikmah dulu. Tidak ada demokrasi, tidak ada toleransi dalam ajaran iman. Manusianya, penganutnya kita toleransi, kita berdemokrasi. Tapi ajarannya no. Nah, maksudnya kita berbicara tentang hikmat kalau dalam ranah ini. Bidang Ini kan kita harus bicara ranah-ranah tentang- pengajarannya kan tentang yang kita juga bicarakan, hikmah. yang Jadi kita harus topik pembicaraan ini kan juga tentang menggunakan hikmah. Protestantisme. Anda tahu tidak tism itu? Tism itu ajarannya, doktrinnya, bukan manusianya. Kalau manusianya dia mau milih dia. Bang Browser. Mending Iya. ke titanium. Kebenaran. Astagfirullahaladzim ya Allah. Silakan Anda Hanya mau saya menganggap katakan. itu kebenaran, silakan. Saya Mau itu titanium, mau sesungguhnya. uranium ke. Tapi Jujur, orang Katolik, jujur dengan Katolik saya ya. itu kebenaran mutlak, Dengar. absolut. Dos, Oh, yang dengar benar ya. itu titanium, Bang Browser. Ya itu Dosen, urusanmu dengar ya. lah. Anda mau Saya percaya pohon, saya silakan. Enggak, Saya katakan. itu lo emang data itu. Coba buka Kejadian 1 ayat 27. Apalagi nih Kejadian 1 ayat 27 siapa? Allah laki-laki dan perempuan, apa maksudmu? Nggak ada. Kau mendingan dengar kentutku daripada Astaga. Iman Katolik itu sudah lulus uji 2025 Oke, aku tahun. tanya sekarang, Bang Browser. Gambar dan rupa Apa ya? perempuan dari mana? Ada, anda usah ngomong filsafat di Salah sini. ini. Kamu Clear, mau nggak ada. tendang sana, Tidak, tendang ini sini. pengajaran. Kamu dengar dulu, kamu dengar, nyimak aja kamu, tonton. Anggap kamu jadi nyimak? pahala dulu sementara di sini. Lah, aku Nyimak ini dulu. ingin Ini menyelamatkan sementara kamu. lagi intern Kristen ini. Anda nyimak aja, anggap aja kira kamu kau- berhak. Nah, demikian tadi kamu muslimin di mana baku hantamnya Kristen versus Kristen gara-gara Edis. Jadi orang Katolik ya, orang Katolik sama orang Protestan ini baku hantam ya. Nah, orang Protestan ini ya lucu juga ya kan. Dia kan mengikuti Martin Luther. Nah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Jadi ya benar juga kalau Kristen Protestan ini menurut Katolik nih harus seutuhnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Martin Luther, yang dimana Yesus ini sempat berzina 3 kali. 3 kali ya. Jadi harus diikuti juga dengan Protestan ini ya. Benar juga apa yang disampaikan orang-orang Katolik itu. Jadi lucu memang kalau sudah Kristen sama Kristen baku hantam ini lucu ya. Kita umat muslim itu bawaannya mau terpinggal-pinggal mau tertawa gitu. Padahal sama-sama konyol, sama-sama menggelikan, tapi mereka ini wah seriusnya bukan main baku hantamnya tuh. Sampai kita mendengarkannya pun sampai mau berguling-guling dia ketawa tuh ya. Maka dari itu ketika si Edis ini menghina-hina Katolik ya kan, dia seharusnya berpikir ya kan, orang Protestan ini bahasanya pengajaran mereka ini kan diambil dari pengajaran Martin Luther ya kan, pemahaman Martin Luther. Nah, Martin Luther mengatakan bahasanya Yesus itu sempat berzina 3 kali ya dengan perempuan Samaria yang ada di sumur itu, dengan Maria Magdalena itu, dan pokoknya 3 kali gitu ya disampaikannya di sana. Ini Kristen ini ngamuk. Kristen Protestannya ngamuk ya kan. Nah, tidak terima lah begini, padahal itu pengajaran dari orang yang mereka ikuti kan gitu. Jadi lucu. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق